Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan latihan soal tes SKB untuk formasi guru, bisa untuk guru SD, SMP maupun SMA, karena pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kompetensi pedagogiknya ya. Di sini soalnya kita akan terupdate dan terbaru. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda antara lain adalah A. Membuat tabel berisi nama-nama siswa, nomor soal, pilihan jawaban. B. Mengklasifikasi jawaban semua siswa terhadap setiap soal. C. Mencari berapa rata-rata nilai kelas. D. Memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Yang ditanyakan di soal yang pertama adalah langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes untuk pilihan ganda. Oke. Akan kita berikan cara penskoran tes bentuk pilihan ganda. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu penskoran tanpa koreksi. Di sini adalah penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1. Kemudian ini tergantung dari bobot butir soalnya, sehingga jumlah skor yang diperoleh siswa adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Cara yang kedua adalah penskoran ada koreksi jawaban, yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Yang ketiga adalah penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Biasanya, bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkatan kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah dikontrak oleh guru. Artinya yang C4, C5, C6 itu yang mengukur HOTS itu mendapatkan skor yang tinggi, kemudian yang bersifat hafalan itu mendapatkan skor yang rendah, seperti itu. Jadi di soal nomor 1 di sini, langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda antara lain dengan cara memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Jawaban yang D. Lanjut kita di soal nomor 2. Sertifikasi guru bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kesejahteraan guru. Pada kualitas guru dititik beratkan pada proses pembelajaran. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan proses belajar mengajar, kecuali A. Kualifikasi pendidikan S1 yang relevan. B. Tutorial melalui pre-teaching dalam KKG. C. Pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM. D. Sarana prasarana yang megah yang membebankan orang tua atau wali murid. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar dibedakan atas 2 kategori, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang kita bahas di sini adalah faktor internal dan eksternalnya. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dalam proses individu, sehingga akan menentukan kualitas hasil belajar. Sarana dan prasarana yang megah yang akan membebankan orang tua atau wali murid tidak termasuk mempengaruhi peningkatan proses belajar mengajar. Jadi di soal nomor 2, jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang D. Oke. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 3. Seorang guru SMP akan mengajarkan konsep pembagian bilangan bulat dengan pecahan 3 dibagi 1/4 dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Kemampuan awal yang disyaratkan pada pembelajaran tersebut adalah A. Penguasaan konsep pengurangan dan penjumlahan pecahan. B. Penguasaan konsep perkalian 2 pecahan. C. Keterampilan menghitung faktor persekutuan terbesar atau FPB. D. Keterampilan menghitung kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang ditanyakan adalah guru ini mau menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran materi yang akan diajarkan adalah pembagian pecahan, ya, 3 dibagi 1/4. Maka langkah atau kemampuan dasar peserta didik yang harus dimiliki sebelum guru mengajarkan 3 dibagi 1/4 adalah seperti itu. Di sini konstruktivisme merupakan teori perkembangan kognitif yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang pengetahuan yang dipelajarinya. Salah satu ciri dari pembelajar konstruktivisme yaitu siswa harus membangun sendiri pemahamannya.
Kemampuan yang awal yang harus dimiliki di sini adalah menguasai konsep perkalian dua pecahan. Karena 3 dibagi 1/4 harus dijadikan menjadi 3 dibalik 4/1. Jadi, kemampuan awal yang harus dimiliki oleh anak tersebut adalah tentang penguasaan konsep perkalian dua pecahan. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 4. Jika Anda diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik kepada salah seorang guru, apa yang seharusnya Anda lakukan pada waktu pertemuan pasca observasi? Oke, akan kita pilihan jawabannya di sini. Di pilihan jawaban yang A, mendiskusikan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan. B, memberitahu guru agar dapat mengajar lebih baik dan tidak melakukan kesalahan lagi. C, mengamati kegiatan belajar mengajar dan mencatat hal-hal yang perlu disampaikan. D, menyempurnakan perangkat administrasi guru dan materi pokok yang akan diajarkan. Oke, di sini setelah melakukan pengamatan dan mencatat hasil temuan dalam observasi, langkah kita selanjutnya yaitu mendiskusikan hasil temuan tersebut dengan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang akan digunakan ke depan. Jadi di soal nomor 4, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal nomor 5, latihan tes SKB bersama klub matematika. Di soal nomor 5, salah satu upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain A. Guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. B. Guru mengevaluasi kembali rancangan, mengatasi kelemahan yang ada. C. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. D. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. Oke, di sini akan kita bahas upaya yang harus dilakukan oleh guru dalam perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui PTK, antara lain dengan mengevaluasi rancangan yang telah digunakan, melakukan tindakan perbaikan. Jadi, jawaban di soal nomor 5 adalah guru harus mengevaluasi kembali rancangan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 6. Berikut ini yang bukan, yang bukan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan instrumen hasil belajar adalah A. Mempertimbangkan komposisi aspek-aspek kognitif. B. Memeriksa sebaran tingkat kesulitan siswa. C. Menentukan kemampuan atau hasil belajar yang hendak diukur. D. Menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. Di sini, penyusunan instrumen hasil belajar untuk memperoleh tes yang valid, sehingga hasil ukurnya dapat mencerminkan secara tepat hasil belajar atau prestasi belajar yang dicapai oleh masing-masing individu peserta tes setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang tidak termasuk bagian dari kegiatan penyusunan instrumen hasil belajar adalah menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian siswa. Mengapa? Karena setiap soal telah melalui tahap telaah secara kualitatif, melalui revisi, sudah melalui uji coba, analisis hasil uji coba, sehingga diperoleh soal yang baik dari segi kualitatif maupun baik dari segi kuantitatif. Jadi di soal nomor 6 di sini, yang bukan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan instrumen hasil belajar adalah pilihan jawaban yang D. Menyusun dan memilih butir-butir instrumen yang diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa. Lanjut kita di soal nomor 7. Di soal nomor 7 di sini, dalam proses pembelajaran matematika, siswa dipandang sebagai A. Penerima ilmu yang diberikan guru. B. Objek pembelajaran matematika. C. Subjek pembelajaran matematika. Atau D. Motivator bagi teman yang lain. Ini sederhana di soal nomor 7 di sini, karena dalam proses pembelajaran matematika, siswa dipandang sebagai subjek pembelajaran matematika. Karena
belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid tersebut. Jadi jawabannya benar di soal nomor 7 adalah pilihan jawaban yang C. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 8 ya. Di soal nomor 8 di sini guru akan mengajarkan materi Pitagoras. Sesuai dengan karakteristik Jean Piaget, maka guru menggunakan A. alat peraga untuk menemukan rumus Pitagoras. B. Siswa menghafal rumus Pitagoras. C. Siswa diberi soal untuk dipecahkan sendiri. D. Siswa berdiskusi bersama temannya dengan membaca modul. Di sini sederhana yang ditanyakan. Konsep dari teori Piaget ya. Kalau masih ingat di sini, teorema Pitagoras merupakan peninggalan dari Pitagoras yang penerapannya banyak digunakan hingga saat ini. Pembelajaran mengenai teorema Pitagoras ternyata dapat dibuktikan dengan menggunakan bantuan alat peraga. Sesuai dengan teori Piaget di sini, karena teori Piaget adalah pada tahap operasional konkret harus digunakan alat atau media pembelajaran sebagai bahan untuk menyampaikan materi kepada siswa sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Jadi di soal nomor 8 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal nomor 9 ya, latihan tes SKB bersama klub matematika. Guru berperan sebagai fasilitator dalam kelas untuk memberi kemudahan belajar bagi para siswanya, seperti mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar, memotivasi siswa untuk berpikir kritis, serta berusaha memahami jalan pikiran siswa. Teori belajar semacam ini disebut teori belajar A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Sosial, D. Humanistik. Oke, di sini lebih ke humanistik karena peran seorang guru dalam pembelajaran humanistik yaitu menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik ini artinya guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswanya dan mendampingi siswa tersebut untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Jadi di soal nomor 9 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal nomor 10. Di soal nomor 10 di sini dalam hal RPP berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Isinya meliputi penyederhanaan dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang diubah menjadi komponen inti. Yang ditanyakan adalah yang termasuk komponen inti di sini yaitu A. Kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. B. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan bahan ajar. D. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Di sini, atau E. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Lihat di sini, di surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, dinyatakan bahwasanya dalam surat edaran tersebut tentang penyederhanaan RPP yang isinya adalah yang semula pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 RPP ada 13 komponen disederhanakan menjadi komponen inti saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanyalah sebagai pelengkap. Jadi di soal nomor 10 di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E. Komponen intinya adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Oke, demikian latihan sederhana tes SKB bersama klub matematika. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di klub matematika.